Kisah dibuka dengan realita pahit yang kini harus dijalani oleh Peter Parker. Ia tinggal sebatang kara dan seluruh dunia telah melupakan identitasnya sebagai Spider-Man. Peter tak punya keberanian untuk mengungkapkan siapa dirinya yang sebenarnya. Ia hanya bisa menatap nanar teman baiknya, Ned, serta sang mantan kekasih, MJ, dari layar media sosial saja. Namun, ada satu rutinitas yang tak pernah ia tinggalkan, membasmi para penjahat di jalanan kota New York. Saking rajinnya Spidey memberantas kriminal, kepolisian setempat sampai tidak punya kerjaan. Peter kini menjadikan sebuah gudang sewaan sebagai markas rahasianya. Popularitasnya pun meroket tajam setelah ia sukses menumbangkan supervillain sekelas Scorpion. Di sisi lain, Ned dan MJ sedang menikmati masa kuliah mereka di MIT. Kesepian yang mendalam membuat Peter sering berinteraksi dengan seorang detektif polisi bernama The Wolf. Detektif itu bahkan sampai menyuruh Peter mencari teman agar hidupnya tidak terlalu nolep alias menyedihkan. Suatu hari, muncul laporan bahaya mengenai pembajakan sebuah tank milik organisasi DODC. Spider-Man langsung meluncur ke lokasi, namun aksinya sempat diganggu oleh tembakan launcher dari Frank Castle alias The Punisher. Niat Frank sebenarnya baik ingin membantu, tapi karena gayanya yang kelewat ugal-ugalan, Spidey terpaksa harus melumpuhkannya terlebih dahulu. Ternyata, tank itu mengarah lurus ke penjara DODC dengan satu tujuan, melepaskan Scorpion. Anehnya, saat Spidey mengecek ke dalam, yang menyetir tank itu hanyalah seorang ibu-ibu cleaning service biasa. Dalang sebenarnya adalah sesosok entitas yang mampu berpindah-pindah merasuki tubuh orang lain hingga akhirnya berhasil mencapai Scorpion. Meski Spidey mencoba mengejar, sang perasuk pikiran sukses membajak pesawat dan memerintahkannya untuk membawa Scorpion ke sebuah titik koordinat. Uniknya, Spidey adalah satu-satunya orang yang bisa melihat secara visual siapa yang sedang dirasuki. Entitas itu sempat mencoba mengambil alih pikiran Spidey, namun gagal total. Tak lama, bom di dalam tank meledak, namun beruntung tidak ada korban jiwa dan sang prajurit yang dirasuki kembali sadar. Bingung dengan ancaman baru ini, Spidey mencari informasi kepada Yelena Belova yang sedang asik bersantai di sebuah pemandian air panas. Yelena menegaskan bahwa Spidey seharusnya hanya mengurus kejahatan klasteri, sementara urusan sebesar ini adalah jatah New Avengers. Meski begitu, Yelena memberi petunjuk bahwa musuh ini sedang mencari sesuatu di dalam DODC yang berhubungan dengan kata sandi VMAX. Spidey pun mendatangi markas DODC yang kini dijaga ekstra ketat. Ia disambut oleh ketua DODC, Bill Metzger. Di markas itu, Spidey melihat kelompok The Hand yang dulu pernah ia tangkap kini justru dipekerjakan oleh Metzger, lengkap dengan persenjataan dari para penjahat super. Metzger meminta bantuan Spidey untuk melacak sang perasuk pikiran, meski ia mengaku tidak tahu menahu soal apa itu VMAX. Di waktu senggangnya, Peter diam-diam mengikuti Ned ke sebuah pesta di kediamannya. Peter menyelinap ke kamar Ned dan terkejut melihat sebuah papan konspirasi penuh teori tentang siapa sosok Spider-Man yang sebenarnya. Ned bahkan membuat aplikasi canggih bernama Spidey Tracker dan menduga kalau guru mereka dululah sosok di balik topeng itu. Tiba-tiba MJ masuk, membuat Peter kaget luar biasa. MJ memperkenalkan dirinya dengan nama Maynor. Hati Peter sempat berbunga, namun hancur seketika saat melihat MJ berciuman dengan pacar barunya. Peter pulang dengan perasaan hancur dan serba salah. Teringat janji manis mereka untuk tinggal bersama saat kuliah. Sesampainya di apartemen, rasa sakit yang luar biasa menjalar di tubuh Peter hingga ia jatuh pingsan sambil menggenggam surat yang ia tulis untuk MJ. Di alam bawah sadarnya, ia bermimpi berbincang dengan Bibi May. Saat terbangun, Peter mendapati dirinya bergelantungan di atas gedung, lalu terjatuh dan mengerang kesakitan. Ia masuk kembali ke apartemennya, mengambil baju wanita secara acak karena ditatap aneh oleh orang lewat dan terkejut melihat kamarnya sudah dipenuhi jaring laba-laba. Ternyata, trauma emosional yang dialaminya memicu peningkatan DNA mutasi laba-laba di tubuhnya, membuatnya kini bisa mengeluarkan jaring organik web, dan memiliki insting yang jauh lebih sensitif. Web shooter lamanya tak lagi berguna, karena belum terbiasa saat ia harus merespons perampokan yang dipimpin Scorpion, entrance Spidey terlihat sangat berantakan. Di luar dugaan, Scorpion sedang dikendalikan oleh entitas misterius itu, dan kali ini Spidey tak bisa lagi mendeteksinya. Karena terdesak, insting laba-laba Peter mengambil alih kesadarannya, mengubahnya menjadi sosok yang sangat kuat namun brutal tanpa ampun. Scorpion dihajar habis-habisan, dan Peter hampir saja membunuh seorang polisi. Menyadari dirinya hilang kendali, The Wolf menyuruh Peter untuk menenangkan diri. Peter kemudian mendatangi dokter Bruce Banner yang kini mengajar sebagai dosen fisika. Menyamar dengan nama Ned, Peter bertanya soal inhibitor yang biasa digunakan Bruce untuk menahan DNA mutasi Hulk. Bruce curiga, namun membenarkan bahwa alat itu bisa dibuat secara teori, meski sangat berbahaya. Dibantu AI kepercayaannya, Peter merakit inhibitor tersebut.
Alat itu awalnya bekerja, namun saat dicoba di luar ruangan, mesinnya mengalami overheat. Di saat itulah, sang musuh kembali muncul lewat tubuh warga sipil. Ia mengejek Spidey yang naif karena mau membantu DODC, organisasi yang memburu orang-orang berbeda seperti mereka. Kengerian memuncak saat musuh itu mengaku tahu identitas asli Peter, memberitahu bahwa tubuh aslinya sudah ada di apartemen Peter, dan kini ia mengincar MJ. Panik, Peter diberitahu oleh Eve bahwa jarak lompatan pikiran musuhnya itu hanya 10 meter. Musuh tersebut bahkan sampai membajak helikopter demi mengejar. Peter menerobos masuk ke rumah MJ, menyuruhnya ikut karena nyawanya terancam. Saat berayun melarikan diri, MJ curiga mengapa ia diincar, menduga bahwa mereka berdua sebenarnya saling kenal. MJ mendesak Spidey untuk jujur, lalu tiba-tiba menciumnya. Peter hampir menangis terharu mengira MJ ingat padanya. Namun plot twist terjadi. MJ saat itu sedang dirasuki. Pikiran Peter kacau balau, crash out, dan terus dipancing emosinya hingga DNA laba-labanya kembali mengambil alih mirip dengan adegan epic Spider-Man versi Andrew Garfield. Untungnya MJ berhasil diselamatkan. Musuh itu akhirnya menampakkan wujud aslinya, seorang wanita yang menyerahkan surat Peter untuk MJ yang tertinggal di apartemen. Untuk memastikan MJ aman, Spidey membawanya ke rumah Frank yang dipenuhi jebakan mematikan dan meminta Frank menjaganya. Spidey akhirnya mengetahui identitas sang musuh, seorang mutan bernama Jean Grey. Sambil memperbaiki inhibitor yang terus rusak, MJ berinisiatif membantu menggunakan ilmu biokimianya. Terungkap bahwa panas alat itu dipicu oleh radiasi topeng Spidey. Di momen itu, MJ bertanya apakah Spidey pernah punya pacar. Peter menjawab lirih bahwa ia pernah memilikinya, namun harus menjauhinya demi melindunginya. MJ memperingatkan betapa bahayanya alat inhibitor yang memanipulasi DNA ini. Pagi harinya, Peter membuat satu inhibitor lagi khusus untuk menangkap Jean. Lewat radarnya, Spidey menemukan Jean sedang menyerang markas DODC di Manhattan. Di markas itu, Jean gagal menemukan VMAX, sementara Metzger bersembunyi ketakutan di dalam brankas. Sesampainya di sana, musuh yang harus dihadapi Spidey bukanlah Jean, melainkan Hulk yang pikirannya telah dikendalikan penuh oleh Jean. Frank datang menyusul untuk membantu. Namun melawan Hulk jelas bukan perkara mudah. Saat kendali Jean atas Hulk sempat terlepas, ia tak bisa masuk lagi karena kesadaran Hulk menolaknya. Rencana berubah. Spidey menahan Hulk, sementara Frank menyerang Jean. Sayangnya, kecerobohan Frank membuatnya langsung dirasuki dengan mudah. Bruce yang sempat sadar mencoba memakai inhibitor Spidey, namun Hulk keburu mengambil alih kembali tubuhnya. Jean kabur membawa tubuh Frank, meninggalkan Spidey yang dihajar habis-habisan oleh Hulk. Di ambang kekalahan, Spidey mencoba mengingatkan Bruce bahwa mereka adalah teman dan ia adalah Peter Parker. Hulk terdistraksi sesaat hingga akhirnya terjatuh dari gedung. Di tempat lain, Jean berhasil menemukan brankas Metzger dan menuntut keberadaan saudarinya. Tepat pada waktunya, Spidey datang dan menempelkan inhibitor ke tubuh Jean, mematikan kekuatannya seketika. Sebelum pingsan di tengah gedung yang runtuh, Jean menggumamkan satu nama, Sarah. Metzger berterima kasih pada Spidey dan berbohong bahwa Sarah hanyalah saudari Jean yang sudah meninggal. Informasi yang ia dapat saat Jean merasuki pikirannya. Kembali ke rumah Frank, MJ akhirnya menemukan dan membaca surat Peter. Merasa sudah saatnya jujur, Peter membuka topengnya dan menceritakan segalanya. Ia mengaku melakukan semua ini karena sangat mencintai MJ dan tak ingin kehilangannya seperti ia kehilangan Bibi May. Sayangnya, kenyataan menampar Peter. MJ menjawab bahwa ia sama sekali tidak mencintai Peter, tidak mengenalnya, dan tidak ingat apapun tentang masa lalu mereka. Dengan hati yang lapang, Peter menerima kenyataan itu dan mengantar MJ pulang. Di apartemen, Ned terkejut setengah mati melihat Spidey trackernya bereaksi, dan Spider-Man sungguhan ada di ruang tamunya. Spidey beralasan baru saja menyelamatkan MJ dari tabrakan kereta. Mereka akhirnya bermain Lego bersama, di mana Ned melontarkan pertanyaan-pertanyaan konyol khasnya, seperti bagaimana cara Spidey buang air kecil saat memakai kostum. MJ meminta Peter untuk jujur pada Ned, dan Peter juga meminta maaf pada MJ atas ciuman saat ia dirasuki tadi. MJ mengaku tak masalah karena ia memang tidak ingat kejadiannya. Mendengar pengakuan MJ yang tak ingat apa-apa saat dirasuki, Peter tiba-tiba menyadari kejanggalan. Metzger sebelumnya mengaku ingat tentang Sarah saat dirasuki Jean, yang berarti Metzger telah berbohong. Peter segera menghubungi Yelena dan menemukan fakta mengerikan. Data Jean telah dihapus oleh DODC dan Sarah Grey adalah saudari Jean yang ditangkap untuk dipelajari kekuatannya. Spidey menyadari kesalahannya membantu Metzger. Saat ia bersiap pergi menyelamatkan Jean, MJ tak sengaja keceplosan memanggil nama Peter. Kita pun diperlihatkan memori masa lalu Jean. Jean dan Sarah adalah anak istimewa, berkekuatan mengendalikan pikiran yang ditinggalkan ibu mereka. Suatu hari saat Sarah membeli es krim, ia ditangkap oleh pasukan DODC.
Untuk melindungi adiknya, Sarah mengendalikan tubuh Jin untuk melarikan diri menjauh dari lokasi. Saat Jin tersadar, ia sudah ditawan oleh Metzger yang ambisius ingin menggunakan kekuatannya untuk menguasai dunia. Mengandalkan aplikasi buatan Ned, Frank dan Spidey bergegas menyelamatkan Jin. Di dalam laboratorium, para ilmuwan DODC menaikkan frekuensi eksperimen hingga menyiksa Jin, mencoba menyalin aktivitas otaknya. Di luar, Spidey harus bertarung mati-matian melawan pasukan DODC. Saat hampir tak sadarkan diri, mata Jin tertuju pada ventilasi udara di atasnya yang bermerek VMAX. Rahasia gelap pun terkuak. Sarah telah disiksa dengan eksperimen yang sama persis di ruangan ini hingga meregang nyawa. Fakta ini membuat Jin murka luar biasa. Frekuensi otaknya melonjak drastis, menciptakan ledakan barier yang membungkam semua orang. Jin berevolusi menjadi seorang Esper berkekuatan penuh. Saking marahnya, Jin mengendalikan seluruh pasukan The Hand untuk menghabisi Peter, menyalahkan sang pahlawan yang telah mengantarkannya ke tempat neraka ini. Spidey kalah telak, terlebih webshooternya hancur dihajar senjata rahasia Metzger yang memang dirancang khusus untuk membunuh Spider-Man. Di saat krisis, Jin berteriak bahwa orang-orang berbeda seperti mereka tidak punya keluarga atau teman. Mendengar itu, Peter mengambil keputusan besar. Ia mencabut inhibitor di tubuhnya. Ia akhirnya bisa menerima dan menyeimbangkan dualitas kehidupannya sebagai Peter Parker maupun Spider-Man. Dengan kekuatan penuh yang kini terkendali, Spidey mematahkan pedang musuh, menerobos masuk dan mencegah Jin mengeksekusi Metzger. Jin kemudian mencoba merasuk ke dalam pikiran Peter, di mana ia justru melihat memori Peter yang sedang berbincang dengan Bibi May. Bibi May berpesan bahwa orang-orang mencintai Peter bukan karena kekuatan spesialnya, melainkan karena siapa dirinya sebenarnya. Wejangan ini menyentuh hati Jin. Keduanya saling memaafkan karena sama-sama pernah kehilangan orang yang disayangi dan akhirnya memutuskan untuk berteman. Sayangnya, Frank yang membidik dari kejauhan salah perhitungan dan menembak peluru yang justru mengenai dada Peter hingga sekarat. Dengan kekuatan espernya, Jin menahan nyawa Peter agar tidak melayang, sementara Frank panik membawa Spidey ke rumah sakit. Kabar kritisnya Spider-Man membuat seluruh warga New York berkumpul, berdoa, dan berduka. Berkat kekuatan Jin yang terus menopangnya, Peter berhasil melewati masa kritis dan selamat. Saat tersadar, ia terharu melihat Frank yang menemaninya dan langsung memaafkan pria itu. Frank berterima kasih karena dulu Peter juga menyelamatkannya dan memuji wajah asli Peter yang tampak seperti anak baik-baik. Melihat ribuan pendukung di luar rumah sakit, Peter keluar dengan pakaian biasa, sementara Frank memakai kostum Spidey untuk mengalihkan perhatian para fans yang bersorak gembira. Jan sendiri telah pergi menghilang tanpa jejak. Beberapa waktu kemudian, Peter menaruh bunga di makam Bibi May, berjanji bahwa mulai sekarang ia tak akan memikul beban dunia ini sendirian lagi. Semangat kepahlawanannya kembali berkobar. Ia menelepon The Wolf yang bercerita soal pertemuannya dengan Yelena, lalu melangkah santai menuju toko bunga langganannya. Di sana, takdir mempertemukannya kembali dengan Ned. Kali ini, Peter mengulurkan tangannya untuk berkenalan ulang. Saat mereka melakukan tos jabatan tangan, muscle memory Ned tiba-tiba aktif, mengisyaratkan bahwa persahabatan sejati tak akan pernah benar-benar hilang. Kalau kalian menikmati video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan movie recap seru lainnya di channel Eno Recap. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.